Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama terkait mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri untuk mahasiswa Teknik Industri semester 4 di Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta. Buku wajib yang nanti harus dipelajari itu ada 4 buku. Pertama ada Duff Richard, Organization Theory and Design, 11 edition, Southwestern Thomson Learning, 2013. Kemudian Jones, Garrett, Organizational Theory, Design and Change, 4 edition, penerbit Pearson Education International, 2004. Kemudian Galbraith J, Art Designing, Organization and Executive Guide to Strategy, Structure and Process, Jossibas Wiley Company, 2002. Kemudian Robin, SP and Coulter, bukunya Management 11 edition, Prentice Hall, 2012. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa nantinya mampu memahami konsep dan perancangan organisasi dan manajemen perusahaan industri, kemudian mampu melakukan analisa, evaluasi, memperbaiki atau merancang organisasi dan manajemen serta mengaplikasikan dalam suatu perusahaan industri baik industri jasa maupun industri manufaktur. Bahan kajiannya ada 10. Pertama adalah teori organisasi dalam tindakan, kemudian definisi organisasi dan manajemen, pentingnya organisasi, kemudian dimensi perancangan organisasi, baik dimensi struktural dan dimensi kontingensi atau kontekstual, kemudian bagian organisasi, karakteristik organisasi, kinerja dan dampak efektivitas, teori evolusi organisasi dan perancangan organisasi, rancangan mekanistik dan organik, serta arah organisasi dan pengertian manajemen dan fungsi manajemen. Namun sebelum itu kita harus memahami bahwa teknik industri tidak terlepas dari keharusan untuk mempelajari organisasi dan manajemen. Karena salah satu terminologinya menyebutkan demikian, sehingga secara lengkapnya, Industrial Engineering is concerned with the design, improvement, and installation of integrated system of people, materials, information, equipment, and energy. It draws upon specialized knowledge and skill in the mathematical, physical, and social sciences, together with the principles and method of engineering analysis and design to specify, predict, and evaluate the result to be obtained from such system. Kira-kira terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Teknik industri berkaitan dengan perancangan, perbaikan, dan instalasi sistem integral atau terpadu dari orang, bahan, informasi, peralatan, dan energi, yang memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan khusus bidang matematik, fisika, dan ilmu sosial, bersama-sama dengan prinsip dan metode analisis dan desain rekayasa untuk menentukan, memprediksi, dan evaluasi hasil yang diperoleh dari suatu sistem. Pertama yang akan dibahas adalah teori organisasi dalam tindakan. Pertanyaan mendasar adalah tantangan masa kini adalah sebetulnya ke depan ini mau seperti apa organisasi? Apakah organisasi ini akan berkembang terus ke depannya? Apa yang terjadi masa lampau apakah berpengaruh terhadap masa sekarang? Sehingga kita dalam memanage organisasi menjadi lebih efektif kalau kita mengetahui apa yang menjadi tantangan dan apa yang menjadi rekam jejak organisasi di masa yang lalu. Nah, penjelasan mendasarnya adalah yang perlu kita cermati tantangan ke depannya adalah terkait dengan pertama adalah globalisasi. Globalisasi itu sederhananya adalah dunia itu makin kecil, kemajuan makin cepat, kemudian orang makin mengedepankan outsourcing atau alih daya, kemudian yang strategiknya yang dipakai adalah strategic partnering atau partnership atau mitra strategis. Kompetisi yang intens ini menyebabkan biaya harus turun, harga harus murah, dan tentunya yang jadi ujung tombaknya adalah supply chain management. Tantangan berikutnya adalah etik dan keberlanjutan. Ini adalah green production, green services, dan lain-lain, tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Yang keempatnya adalah kecepatan tanggap atau responsiveness. Yang kelima, tempat kerja digital. Nah, ini udah menarik, karena kalau di beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah mengedepankan ini, kayak Google misalnya, itu sudah mengedepankan namanya tim virtual. Jadi orang semuanya sudah, entah di mana kerjanya, sudah semua lewat virtual saja. Yang berikutnya adalah diversitas atau keragaman. Budaya perusahaan yang kuat, keseimbangan kehidupan kerja.
Nah, dalam memahami, merancang, dan mengatur organisasi secara efektif, isunya adalah pertama adaptasi lingkungan yang berubah. Jadi, dimanapun dunia kerja sekarang, itu lingkungan itu cepat sekali berubah. Bukan hanya pengaruh politik dan lain-lain, tapi ekonomi dan lain juga punya pengaruh besar. Kemudian ukuran dan kompleksitas organisasi yang makin besar. Walaupun sekarang ini cenderungannya adalah organisasi akan semakin lean atau semakin datar. Tapi masalahnya tidak akan semakin kecil juga. Kemudian yang berikutnya adalah mengelola konflik internal dan koordinasi. Ini juga jadi permasalahan klasik yang sebetulnya sudah mulai coba diatasi beberapa perusahaan-perusahaan yang memang mengembangkan sistem yang baik. Kemudian yang keempat adalah budaya yang tepat untuk mencapai tujuan. Corporate culture-nya memang harus mendukung kalau orang mau mengedepankan nanti performa dan lain-lain. Performa organisasi tentunya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah organisasi? Organisasi adalah entitas sosial yang punya tujuan pastinya. Kemudian dirancang terstruktur secara sengaja dan sistem aktivitasnya terkoordinasi karena pasti punya struktur. Dan kemudian terakhir adalah terhubung dengan lingkungan luar. Nah, yang di sini termasuk juga perusahaan multinasional, bisnis milik keluarga, manufaktur, jasa nirlaba, dan lain. Kata kuncinya adalah adanya orang, kumpulan orang, punya tujuan bersama, adanya pembagian kerja, adanya hierarki wewenang, dan adanya interaksi. Nah, ini diskusi aja lah definisi organisasi dari teori yang lain. Bukan hanya ini tentunya. Organisasi itu punya banyak definisi. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, setelah kita bicara organisasi, kita bicara apa itu manajemen. Ada beberapa pakar manajemen atau mungkin frontier pionir dari sisi manajemen. Itu misalnya Mary Parker Follett yang bicara bahwa art management adalah the art or process getting things done through and with other people efficiently and effectively. Jadi bagaimana suatu hal itu bisa terselesaikan melalui atau dengan orang lain secara efektif dan efisien. Ya. Nah, fungsi manajemennya itu ya POAK. Waktu planning, organizing, activity, and controlling. Orang kalau bicara fungsi dan proses manajemen, nggak mungkin orang bicara proses manajemen tanpa bicara POAK. Karena POAK adalah proses manajemen. Nah, sedangkan arah manajemennya itu ada top, middle, lower management. Sedangkan terapi manajemennya ada technical, human, dan konseptual. Itu holistik, integral. Jadi nggak bisa dilepaskan satu sama lain. Dari mulai definisi, dari mulai proses manajemen, dari mulai area manajemen, dan dari mulai keterampilan manajemen. Nah, dari sisi manajemen role, kita mengenal 3 hal. Pertama, interpersonal role, informational role, dan decisional role. Di sisi manajemen, itu harus bicara interpersonal role, atau bicara figurehead, atau role model. Artinya, panutan. Kemudian ada juga leader, ada juga liaison. Ya. Ada juga bos pastinya. Ada perbedaan mendasar antara leader dengan bos pastinya. Nanti kita sebagai referensi untuk diskusi nantinya. Kemudian ada yang role yang sifatnya informasional. Itu yang bekerja adalah care role monitoring, disseminator, dan spokesperson. Juru bicara tentunya. Ada juga role management ada sebagai decisional. Di sana yang terlibat pasti adalah aktivitas entrepreneur, distribution handler, dan resources. Yaitu ada role dari manajemen. Nah, yang poin ketiga adalah pentingnya organisasi. Ya, kalau kita sederhananya ada organisasi yang merupakan, kalau kita Mary Parker Follett bicara adalah sederhananya, disederhanakan lagi, organisasi merupakan cara atau alat untuk hasil akhir. Sehingga organisasi menyatukan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu, menghasilkan barang jasa secara efisien, memfasilitasi inovasi, menggunakan teknik-teknik yang inovatif dan teknologi informasi yang manufaktur yang modern dan harga yang kompetitif. Itu nggak bisa dilepaskan sekarang. Kemudian beradaptasi pada dan mengetahui perubahan lingkungan. Kemudian mengakomodasi tantangan yang sedang dihadapi. Itu diversity, etik, dan motivasi dan koordinasi dengan karyawan. Kemudian yang terakhir adalah creating value, baik untuk pemilik, pelanggan, karyawan yang melakukan aktivitas di suatu organisasi. Nah, pentingnya organisasi eksis itu kenapa? Pertama adalah memang yang paling penting adalah creating value post. Jadi apa yang bisa diciptakan, value apa, nilai apa yang bisa diciptakan untuk konsumen, karyawan, dan pemilik. Berikutnya adalah
Organisasi ada karena dia memproduksi produk dan jasa secara efisiensi. Yang berikutnya, kenapa organisasi ada? Karena harus memfasilitasi inovasi. Yang berikutnya adalah mengakomodasi challenge, accommodate challenge of diversity, ethic, and coordination. Kemudian berikutnya ada use modern manufacturing information technology. Kemudian adopt to and influence a rapidly changing environment. Yang terakhir pastinya bring together resource to achieve goal. Selalu berakhir dengan achieve goal. Nah, dalam melakukan perancangan itu di beberapa dimensi perancangan ada dua yang kita kenal. Pertama dimensi struktural dan dua adalah dimensi kontingensi atau faktor kontekstual. Di dalam dimensi struktural kita mengenal namanya formalisasi, spesialisasi, hierarki wewenang, dan sentralisasi. Nanti hal ini kita bicarakan di diskusi. Di sisi kontingensi dan faktor kontekstual kita mengenal yang disebut dengan ukuran, teknologi organisasi, lingkungan, tujuan, dan strategi serta budaya. Ini nggak bisa dilepaskan satu sama lainnya. Jadi nggak bisa kita hanya bicara struktural tanpa membahas kontingensi. Kita nggak bisa bicara kontingensi dan membahas struktural. Dua-duanya saling berkaitan. Makanya di gambar ini adalah saling berkaitan. Nah, interaksi antara dimensi struktural dan perancangan faktor kontingensi adalah dimensi struktural menyediakan label untuk menggambarkan karakteristik internal organisasi. Kalau kita bicara formalisasi berkaitan dengan banyaknya dokumentasi yang tertulis dalam organisasi, kemudian spesialisasi adalah sejauh mana tugas organisasi terbagi menjadi pekerjaan-pekerjaan terpisah. Hierarki wewenang bicara menjelaskan siapa yang melapor ke siapa, rentang kendali seperti span of control seperti apa. Kemudian sentralisasi mengacu pada tingkatan hierarki yang punya kewenangan untuk membuat keputusan. Nah, itu bicara dimensi struktural. Kalau kita bicara dimensi kontingensi, itu bicara ukuran terbesarnya organisasinya. Yang kedua, bicara teknologi organisasi, bicara tindak-tindakan actionnya seperti apa untuk produksi barang dan jasa. Kemudian kita bicara environment atau lingkungan, termasuk unsur di luar batas organisasi. Yang berikutnya adalah tujuan dan strategi. Ini bagaimana kita mendefinisikan tujuan teknik kompetitif. How we be different to the others. Kemudian kita bicara budaya yang mendasar seperangkat nilai-nilai kunci, kepercayaan, pengertian, dan beberapa bersama dalam sama-sama karyawan. Kira-kira gambarnya seperti inilah. Kontingensi faktor itu menjembatani semuanya. Ya, struktural adalah core-nya di dalam. Kemudian kontingensi yang melingkupi semuanya. Nah, kemudian kita mengenal namanya bagian organisasi. Di bagian organisasi yang harus kita lihat adalah kalau strukturnya dulu kita kenal begitu berlapis. Sekarang semuanya akan makin lean. Itu makin datar. Ya, ada yang sampai level 5, ada yang sampai level 6, level 7, mungkin sekarang level 4 maksimum. Tapi selalu diawali dengan board of director. Ya. Kemudian lanjutkan dengan board of board of commissaries pastinya paling atas. Habis itu baru board of director. Selebihnya adalah manager, GM dan lain-lain. Ya, kemudian bicara nanti ada dalamnya ada staff dan lain-lain. Nah, karakteristik 3 organisasi yang kita kenal bicara terkait dengan struktur karakteristik dan komponen teknologi size dan goal-nya adalah beberapa perusahaan. Kalau kita bicara perusahaan-perusahaan kecil misalnya January software development ini perusahaan-perusahaan kecil tetapi dia high gain tuh high income dan lain-lain. Karena dia kedepankan innovation. Ini kita kenal di perusahaan-perusahaan di Silicon Valley pastinya. Kita sudah ada belum? Saya belum ada barangkali, tapi belum secara spesifik menyebutkan seperti Silicon Valley. Kemudian ada juga dengan Walmart Retailing. Ini perusahaan-perusahaannya, ini perusahaan yang karyawannya sangat banyak. Di jaringan Walmart misalnya ada 250.000, tapi sekarang udah cut down hampir setengahnya lebih Walmart ini. Kemudian ada state terkait dengan organisasi berikutnya adalah misalnya state of agency, government agency, dan lain-lain. Ini seperti ini. Jadi kita bicara strong hierarki. Kalau yang kecil-kecil, kecil hierarkinya. Formalisasi juga tidak formalisasi. Bandingkan dengan Walmart. Formalisasinya begitu. Kenapa? Semuanya harus tercatat, semua harus terdokumentasi dan lain-lain. Spesialisasinya juga, ini lebih lagi kalau yang bicara Walmart. Karena makin bagian punya tugas masing-masing. Nah, kita bicara juga kinerja dan efektivitasnya poin 7-nya, luaran atau dampak. Ada 6 yang harus kita pelajari. Pertama terkait dengan efisiensi. Efisiensi ya pastinya jumlah sumber daya terkecil yang menggunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efektivitas derajat di mana organisasi mencapai tujuannya.
Kemudian dalam melakukan ini, perusahaan harus mempertimbangkan pemangku kepentingan stakeholder dari kelompok di dalam maupun di luar organisasi yang kepentingan organisasi. Kita nggak bisa melepaskan yang di luar, kita yang kan di dalam organisasi nggak bisa juga, karena sekarang siapa yang bisa berdiri sendiri? Nggak ada. Semuanya pasti terkait dengan eksternal faktor. Kemudian pemangku kepentingan khusus ini biasanya karyawan, pelanggan, kreditor, manajemen pemerintah, dan lain-lain. Termasuk serikat pekerja dan pemegang saham. Hal berikutnya adalah semua manajer sekarang itu makin sulit memuaskan banyak pemangku kepentingan, sehingga harus mulai menetapkan tujuan dicapai. Skala prioritas harus mulai ditetapkan. Kemudian pendekatan pemangku kepentingan menyeimbangkan kebutuhan kelompok dalam dan organisasi yang berkepentingan pada kinerja organisasi. Nah, ini bicara kelompok pemangku kepentingannya, ada organisasi, ada employee, ada customer, ada kreditor, ada management, ada government, ada union, ada community, ada supplies. Ini semuanya berkaitan. Kalau udah bicara supply chain, ini semua nyambung ini. Nggak bisa terpisahkan satu sama lain. Nah, yang 9, teori evaluasi dan perancangannya. Perspektif sejarah memberikan wawasan tentang bagaimana praktek desain dan manajemen organisasi telah bervariasi dari waktu ke waktu dan menanggapi perubahan dalam masyarakat. Kira-kira perubahan seperti ini di sisi manajemen teori. Dulu kita mengenal yang namanya Adam Smith, Early Management, kemudian revolusi industri, masuk ke scientific management, time and motion study, masuk ke dalam genre administrative theory, masuk ke quantitative approach, masuk ke organizational behavior, ya, di sini ada bicara Hawthorne theory, kemudian ada system approach, ada contingency approach, ya. Sekarang lebih canggih lagi. Sekarang bicara ada semua yang serba berubah dan semua yang serba dinamis. Itu yang sekarang ada di dunia bisnis sekarang. Nah, desain organisasi tak bervariasi dari waktu ke waktu dalam menanggapi perubahan sosial. Ini yang pertama terjemahkan oleh Frederick Winslow Taylor, yang kita kenal gerakan-gerakan kerja di sana. Ada Terblick di sana, di suatu pabrik baja di Bethlehem. Ya, kemudian juga Henry Vail juga bisa administrasi berfokus pada organisasi total berwawasan praktisi. Kemudian studi Hawthorne menyebabkan revolusi perlakuan pekerja yang harus meningkatkan motivasi dan produktivitas. Kemudian ada Max Weber, di mana pendekatan utamanya adalah desain organisasi, bicara tanggung jawab, otorisasi, pencatatan formal, keseragaman, dan lain-lain. Nah, dari perspektif historis, efisiensi is everything. Efisiensi is everything. Without efficiency is nothing. Ya, ini bukan manajemen ilmiah populer F.W. Taylor, Frank dan Gilbert yang bicara tadi, time machine study tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk menjadi terorganisir. Dan prinsip-prinsip administrasi ini menggunakan ada Henry Vail. Ini semua Anda pelajari di PTI sebetulnya. Kemudian berkontribusi pada organisasi birokratis ini oleh Max Weber. Bagaimana dengan orang di studi Hawthorne, Chester Barnard, Douglas McGregor. Kemudian birokrasi dapat fleksibel dan lean itu mulai 1980 atau 08. Tapi semuanya akan tergantung dari kontingensi utamanya. Bahwa kontingensinya adalah there is no best way, there is only better way. Itulah semboyan yang selalu dipakai orang TI. Nah, kalau orang bicara poin 10-nya jenis organisasi. Jenis organisasi itu menurut Misberg itu ada 5 komponen yang cocok bersama-sama di setiap jenis organisasi. Ya. Semuanya saling terkait. Pertama adalah inti teknis, ini melakukan pekerjaan dasar organisasi. Kemudian penunjang teknis membantu beradaptasi dengan organisasi lingkungan. Penunjang administrasi mengurus operasi termasuk unsur fisik dan manusia. Manajemen ini arah dan level atas, atau ini bicara adalah di sisi manajer ke atas. Kemudian juga top management yang atas. Kemudian manajemen atau level tengah, middle management, kondisi organisasi lebih rendah lagi. Kira-kira bentuknya ada top, ada middle, ada technical core, ada administrative support, ada technical support. Organisasi sederhananya cuma ini saja sebetulnya menurut Henry Misberg. Nah, ada juga bicara organisasi yang organik dan mekanistik. Desain mekanistik berarti bahwa organisasi dicirikan dengan seperti mesin. Bahwa ada punya standar atau prosedur atau SOP, hierarki yang jelas, organisasi yang sangat formal, terpusat, sentralistik, dengan kebanyakan kebutuhan bagian atas, jadi top down semuanya. Tapi kalau desain organik
Ini lebih longgar, mengalir bebas dan adaptif. Ini biasanya terkait dengan bukan hanya top down tapi bottom up. Tapi semuanya tergantung dari struktur, tugas, formalitas, komunikasi, hierarki. Perusahaan-perusahaan yang sifatnya perusahaan keluarga mungkin nggak bisa kita bicara organik, pasti kita bicara mekanistik, misalnya. Ya, tapi perusahaan-perusahaan yang begitu mengedepankan teknologi pasti bicaranya adalah organik. Nah, dari sisi pendekatan sistem, awalnya kita harus bicara dulu apa sih definisi sistemnya. Definisi sistem adalah suatu kumpulan atau bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung, yang disusun dengan cara yang menghasilkan suatu kesatuan yang menurut. Ini tipe sistem dasarnya sistem tertutup, tidak terpengaruh dan tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, tapi sekarang pun kayak organisasi kemiliteran juga sudah mulai membuka diri. Mungkin yang masih belum buka diri barangkali intelijen barangkali. Itu belum bisa buka diri memang karena karakternya seperti itu. Ada juga dengan sistem terbuka, secara dinamis berinteraksi dengan lingkungannya. Ini kebalikannya saja. Sistem harus berinteraksi dengan lingkungan yang bertahan hidup. Ya, serta aktivitas yang bicara keseluruhan, holistik. Kira-kira seperti ini. Ada sistem, ada feedback. Selalu ada input, output, feedback. Selalu ada feedbacknya. Inputnya bicara material, human resource, capital, teknologi, dan prosesnya bicara employment work activity, management activity, teknologi operation method. Outputnya product and services, financial result, information, dan human resource. Ada feedback, ada lingkungan yang mempengaruhi. Gambarnya kira-kira seperti itu. Nah, implikasi dari pendekatan sistem itu ada 3. Pertama adalah koordinasi bagi organisasi yang penting untuk memfungsikan keseluruhan organisasi secara layak. Kemudian, putusan dan tindakan pada suatu area organisasi akan berakibat pada area yang lain. Nggak bisa bicara kita close loop. Hanya itu saja, pasti punya dampak terhadap bagian yang lain. Organisasi tidak hidup dari dirinya sendiri. Dan karenanya harus bisa beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Nah, sedangkan tingkatan atau arah analisisnya adalah bicara individu sebagai human being. Ini ada mikro, motivasi, gaya kepemimpinan, kepribadian, kognitif, dan emosional. Kemudian ada bicara kelompok atau departemen, ada bicara organisasi, ada bicara interorganizational set and community. Nah, akhirnya sebagai resumenya, bahwa teori organisasi dan manajemen itu konsepnya ada memahami, merancang, dan mengatur secara efektif. Kemudian bicara tantangan juga, bicara dimensi perancangan juga, bicara jenis organisasi. Di sini kita telah pelajari adalah bagaimana kita bisa bicara performansi, kinerja, organisasi, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian bicara juga 5 komponen MISBE, kemudian mekanistik organik, ini Bird and Stalker, sistem terbuka dan tingkat organisasi. Mungkin demikian video pembelajaran kuliah pertama dari mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri untuk mahasiswa semester 4 Program Studi Teknik Industri STT Waktu Kencana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.